pembelajaran kita pada hari ini. Berdoa mulai. Selesai. Siapa yang tidak hadir pada pagi hari ini? Nur, Bu. Nur Halisa ya. Ya, Bu. Kemana dia? Masih di kampung. Masih di kampung. Berarti kita izin aja ya. Baik, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang istisna sebagai sumber hukum Islam mutlaak. Nah, sebelum kita mempelajari istisna sebagai sumber hukum Islam mutlaak ini, minggu kemarin kalian sudah belajar tentang apa? Istighfar. Iya. Ada yang masih ingat apa itu kias? Iya, Perbandingan antara dua peristiwa. Perbandingan antara dua peristiwa. Oke, baik. Pada pagi hari ini kita akan mempelajari istisna sebagai sumber hukum Islam mutlaak dengan beberapa tujuan, yaitu yang pertama kita akan mengetahui apa pengertian dari istisna itu sendiri, kemudian mengetahui macam-macam istisna dan kehujahan istisna. Baik, untuk pengertian istisna yaitu ada secara bahasa dan etimologi. Secara bahasa yaitu istisna ini merupakan bentuk masdar dari kata istisna yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Istisna juga berarti mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu. Nah, dari pengertian etimologi ini bahwasanya itu bisa kita lihat berarti pada zaman dahulu itu adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya itu baik, tetapi akan ada hal yang mendorongnya itu untuk meninggalkan antara kedua yang baik tadi, di antaranya dan menetapkan untuk yang diambil satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan. Lanjut, yaitu pengertian istisna ini menurut usul fiqh, yaitu adalah berpindahnya seorang mujtahid dari ketentuan hukum Islam yang dikehendaki qiyas jali atau qiyas yang jelas kepada ketentuan hukum yang dikehendaki oleh qiyas shar'i atau dari hukum kuli umum kepada hukum istisna, pengecualian atau samar. Nah, dilihat dari pengertian istisna menurut usul fiqh ini yaitu berpindah seorang mujtahid dari ketentuan hukum dikehendaki qiyas jali dan kepada qiyas shar'i. Berarti istisna ini yaitu lebih memilih qiyas shar'i daripada qiyas jali pada saat jika dilihat dari pengertiannya. Contohnya yaitu misalkan istisna ini mengambil qiyas jali daripada qiyas shar'i, yaitu seperti minuman burung buas. Itu kan minuman burung buas itu dipertanyakan apakah boleh dimakan atau tidak, hukumnya najis atau tidak. Nah, karena melihat dari qiyas jali hukum dari minuman burung buas tadi itu tidak boleh dimakan atau tidak boleh diminum karena mereka mengibaratkannya ini kepada minuman binatang buas seperti harimau, serigala, dan lain-lainnya. Mengapa mereka tidak membolehkannya? Menurut qiyas shar'i tidak boleh, qiyas jali atau qiyas yang jelas tidak boleh meminum dari bekas minumannya burung buas tadi karena mereka tadi kan mengibaratkannya dengan binatang buas seperti serigala, harimau, dan lainnya. Tetapi menurutnya qiyas shar'i atau qiyas yang samar dengan minuman burung buas tadi boleh dimakan, boleh diminum. Karena apa? Mereka mengiklatkannya itu dengan minuman kita manusia. Daging kita manusia dengan dagingnya burung buas itu sama-sama tidak boleh dimakan. Benar tidak? Benar. Nah, mereka mengibaratkannya kepada hal tersebut, maka hal tersebut minuman
hanya burung buas ini boleh diminum. Kemudian yaitu adalah lebih memilih pemberlakuan hukum pengecualian daripada hukum kafi atau kaidah hukum didasarkan pada dalil yang mendukungnya. Ini diibaratkan seperti jual beli yang belum ada bentuknya. Boleh tidak kita membelikan sesuatu tapi belum ada bentuknya? Boleh tidak? Tidak. Kita membelikan sesuatu tapi belum ada bentuknya atau rupanya. Boleh. Beli sesuatu. Membeli sesuatu tapi barangnya belum ada atau belum nampak. Misalkan ini Oh, Sofi. Sudah ada bentuk. Boleh ya. sudah ada bentuknya. Bentuk kan nih. Ini buka. Misalnya ini kayak ini. Halo. Hai. Misalnya kayak kita membeli sebuah buah-buahan, itu kan belum ada bentuknya atau belum ada rupanya, belum tahu apakah buah tersebut asam atau buruk dan lain sebagainya. Nah, menurut kaidah umum sebenarnya karena mengikuti syaratnya, kita itu kan harus membeli sesuatu itu yang ada barangnya atau barangnya itu tampak. Nah, tetapi karena kita mengikuti menurut istisan ini atau hukum kafi tadi, hal tersebut boleh dilakukan. Karena apa? Karena ada dalil yang mendukungnya. Pada saat itu, Rasulullah ini kan berdomisili di kota Mekah. Beliau melihat ada penduduk di sekitar itu membeli sebuah buah-buahan. Ibaratnya ini dia buah-buahan ini belum berbuah atau belum berbunga sama sekali, tetapi mereka itu sudah membelinya atau sudah membayarnya dengan waktu selama 2 tahun atau 3 tahun. Jadi dibolehkannya kita istisan ini dengan meninggalnya kaidah umum. Lanjut ke macam-macam istisan. Macam-macam istisan ini yaitu ada 5. Pertama, istisan yang disandarkan kepada nas Al-Quran atau hadis yang lebih kuat. Kemudian istisan yang disandarkan kepada ijma, yaitu mengabaikan penggunaan qiyas pada suatu persoalan karena ijma. Kemudian istisan yang disandarkan kepada adat kebiasaan atau umum. Kemudian istisan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat, dan yang terakhir yaitu istisan yang disandarkan kepada qiyas kafi. Nah, contoh dari istisan yang disandarkan kepada nas Al-Quran atau hadis yang lebih kuat tadi seperti jual beli yang ibu jelaskan pada awal tadi. Sudah mengerti kan dengan contohnya istisan yang disandarkan kepada nas Al-Quran atau hadis tadi seperti jual beli salam tadi? Sudah tahu belum? Apa tadi? Misalnya kayak apa? Ya benar, membeli sesuatu buahan tapi belum ada bentuk. Nah. Kemudian yaitu istisan yang disandarkan kepada ijma, yaitu mengabaikan penggunaan qiyas pada suatu persoalan karena ijma. Nah, istisan yang disandarkan kepada ijma ini yaitu seperti persewaan kamar mandi. Kalian biasanya di tempat umum itu menyewakan kamar mandi atau tidak? Menyewa. Berapa bayarnya? 2.000. Kan? Ada yang 5.000 kamar mandi, ada yang buang air kecil itu 2.000 dan lain sebagainya. Nah, untuk persewaan kamar mandi itu dalam kias kaidah umum itu sebenarnya tidak boleh dilakukan atau tidak boleh mengambil upah. Karena apa? Mereka itu mengibaratkannya seperti ini. Misalkan si Devi nih masuk ke kamar mandi, tidak tahu kan seberapa lama ia di dalam kamar mandi, tidak tahu seberapa banyak ia memakaikan air di dalam kamar mandi, maka kaidah umum tidak membolehkan kita untuk mengambil upah dari persewaan kamar mandi. Tetapi karena adanya menurut kias kafi atau kias yang sama, itu boleh kita mengambil upah dari persewaan kamar mandi tersebut karena dari persewaan kamar mandi ini yaitu telah menghilangkan kesulitan bagi orang lain. Nah, ketika kalian tidak adanya
suatu kamar mandi, misalkan persewaan kamar mandi di tempat umum, itu kalian susah kan? Tidak tahu kan mau misalkannya mau mandi kemana, mau buang air kecil kemana, itu kan tidak tahu. Tidak mungkin kan? Kalau parkir bu, bayar parkir bu. Kalau bayar parkir, Biasa. itu Biasa dari dia. itu boleh ya. Karena kan juga sudah menghilangkan juga kesulitan bagi orang lain. Misalnya ada yang menjaga parkir tersebut untuk agar motor tersebut aman atau baik-baik saja. Nah, Bu, tapi kalau yang kayak kasus yang dibakar ya, atau kayak yang viral yang dekat nah itu gimana Bu? Dia cuma minta uang terus ditinggal motornya Bu. Gimana? Itu kalau misalkannya ditinggalkan motor tersebut tidak boleh karena ia juga hanya mengambil untuk salah satu dari pihak saja, tidak menghilangkan kesulitan dari orang lain. Oke, bisa kita lanjut? Kita lanjut ke istisan yang disandarkan kepada adat kebiasaan. Istisan yang disandarkan kepada adat kebiasaannya ini seperti wakaf. Namanya juga wakaf itu berarti barang yang sudah mati. Barang yang sudah mati. Tetapi di sini itu akan menjelaskan tentang istisan yang disandarkan kepada adat kebiasaan ini. Misalnya itu seperti wakaf yang bergerak atau seperti mobil, sepeda motor dan lain sebagainya. Nah, menurut kaidah umum yaitu wakaf ini harus pada barang-barang yang mati. Seperti apa misalkannya itu? Barang wakaf, rumah, tanah, bangunan, rumah, lagi apa? Perhiasan. Ya, perhiasan dan lain sebagainya. Nah, tetapi karena sebagian ulama itu membolehkannya wakaf dengan barang bergerak tadi seperti motor, juga mobil dan buku-buku dan lain sebagainya. Mengapa ulama itu membolehkannya adanya istisan itu dengan barang-barang yang bergerak tadi? Karena sudah memang menjadi kebiasaan kita di kalangan masyarakat kita. Lanjut ke istisan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat. Istisan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat ini misalnya itu seperti kasus sumur ataupun air yang sudah terkena bangkai, misalnya itu seperti bangkai tikus, bangkai cicak, bangkai ular dan lain sebagainya. Nah, air tersebut dipertanyakan apakah boleh dipakai atau tidak lagi karena memang sudah terkena bangkai. Nah, air yang sudah terkena bangkai itu boleh tidak dipakai? Air yang sudah terkena bangkai boleh. Kalau darurat itu memang boleh. Tetapi ada caranya, tidak sembarangan langsung dipakai. Nah, menurut kaidah, menurut kias Syafi'i itu yaitu cara menghilangkan bekas bangkai tadi hanya dengan menuangkan beberapa air galon ke dalam sumur tersebut. Jadi istisan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat tadi boleh dipakai dengan hanya dengan menuangkan beberapa air ke dalam sumur tersebut. Kalau bangkai manusia Bu, kalau bangkai manusia itu tidak boleh. Di sini itu hanya misalkannya itu dengan bangkai tikus, bangkai ular, bangkai cicak dan lain sebagainya. Kemudian yaitu istisan yang disandarkan kepada kias Syafi'i. Nah, istisan yang disandarkan kepada kias Syafi'i ini seperti burung buas tadi. Kalian sudah tahu kan? Dengan penjelasan burung buas tadi. Airnya tadi menurut kias Syafi'i itu masih boleh kita minum atau tidak, najis atau tidak hukumnya. Menurut kias Syafi'i, kias yang sama. Boleh. Ya, masih boleh untuk kita pakai. Lanjut ke kehujahan istisan, yaitu dalam kehujahan istisan ini terjadinya perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai dijadikannya istisan sebagai sumber hukum. Ada yang menerima dan ada juga yang menolak. Nah,
Yang menerima itu yaitu ulama Hanafi dan Maliki dan Hambali. Sedangkan yang menolak itu adalah Imam Syafi'i, Zahiriyah dan Syiah. Jadi pemecahan istisna ini yaitu terjadinya perbedaan pendapat. Ada yang menerima dan ada yang menolak. Nah, mengapa ulama Hanafi dan Maliki dan Hambali itu menerima adanya istisna? Yaitu mereka berpendapat karena dengan adanya istisna ini yaitu bisa menghilangkan kesulitan dari yang sulit tadi ke lebih yang mudah, maka mereka ini menerima adanya istisna ini. Tetapi ada juga yang menolak, yaitu Imam Syafi'i, Zahiriyah dan Syiah. Nah, alasan mereka menolak adanya istisna ini karena pada dulu Rasulullah ini tidak ada mengajarkan atau menyuruh mereka untuk melakukan istisna. Dan yang kedua, alasan mengapa mereka menolak itu adalah sandaran yang digunakan ini melakukan istisna itu yaitu pada akal manusia. Manusia ini kan ada yang bodoh dan ada yang pintar. Nah, mereka itu mengibaratkannya itu seperti itu. Bukan. Misalnya ini kan kalau pintar ini misalnya itu kayak orang alim kan, ada yang orang alim dan ada orang yang bodoh. Nah, itu. Jadi keduanya ini kan sama-sama bisa melakukan istisna. Jika semua orang itu diperbolehkan melakukan istisna, itu artinya masing-masing orang itu membuat syariatnya sendiri-sendiri. Maka itu alasan mengapa Imam Syafi'i, Zahiriyah dan Syiah itu menolak adanya perubahan istisna. Nah, apakah kalian sudah mengerti dengan penjelasan yang Ibu sampaikan tadi? Insyaallah. Yang lain sudah mengerti? Tadi siapa saja yang menolak dari adanya kehujahan istisna? Mazhab Syafi'i, Syiah. Yang menolak ya, Syafi'i, Syiah dan Zahiriyah. Kemudian kasih aplaus untuk Selsa. Ibu mau menanyakan lagi. Tadi kan ada juga itu macam-macam istisna, ada 5. Bisa kalian berikan contoh kepada Ibu? Tadi yang Ibu sampaikan itu istisna yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat tadi seperti apa? Sumur. Coba Sandi, seperti apa tadi? Sumur yang terkena bangkai. Ya, kasih aplaus untuk Sandi. Oke, Ibu menanyakan satu pertanyaan lagi kepada Ella Samudri. Tadi kan adanya yang menerima dari adanya kehujahan istisna itu siapa saja, ulama siapa saja yang menerima? Hambali, Hanafi dan Maliki. Itu yang menolak adalah Hambali, Hanafi dan Maliki. Kasih aplaus untuk Oke, baik. Sepertinya kalian sudah paham dengan materi yang Ibu sampaikan. Di sini Ibu akan membentuk beberapa kelompok untuk menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan terkait dengan pemahaman kalian tentang istisna. Di sini Ibu akan membagikan menjadi 3 kelompok. Coba berhitung dari saudari Dira. 2, 3, 1 sampai 3. 2. Berarti ada yang 3. Ada yang 3, ada yang 2. Ya kan? Silakan membentuk kelompoknya masing-masing. Silakan membentuk kelompok. Pada kelompoknya masing-masing. Oke, untuk perwakilan kelompok silakan maju ke depan untuk mengambil kelompoknya masing-masing. Pilih yuk aja. Silakan duduk ke tempatnya masing-masing. Apa itu Syafi'i?
alasan sebagian ulama menerima kebijakan istihsan sebagai dosa dan mengapa menjadi perbedaan. Sudah mendapat Alasan soalnya tahu. Nah, kerjakan soal tersebut. Ibu beri waktu diskusi selama 5 menit untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ibu. Nanti setelah kalian sudah menjawab dari soal yang ibu berikan, kalian presentasikan itu perwakilan kelompok ke depan. Silakan dikerjakan selama 5 menit. Kami dari Dia itu mengartikan ihsan sebagai istihsan. oh boleh. Bagus. Ada letaknya. Itu bahasa perayaan yang lain dan lengkap. Sudah selesai belum? Sudah belum? Kelompok 1 sudah selesai? Sudah. Kelompok 2? Sudah. Kelompok 3? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, jika kalian sudah melakukan diskusi, ibu ingin kalian mempresentasikan dari hasil soal yang ibu berikan tadi. Silakan dari kelompok 1 terlebih dahulu. Silakan mempresentasikan hasilnya ke depan. Cukupkan dulu soalnya. Waduh, teman ini bawah Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil presentasi kami, yakni tentang buatlah uraian yang baik dan lengkap mengenai pengertian istihsan. Jadi pengertian istihsan sendiri yakni menganggap sesuatu lebih baik dalam bentuk fikih. Istihsan didefinisikan sebagai meninggalkan hukum qiyas yang sudah ada karena adanya dalil yang menunjukkan bahwa hukum lain lebih baik untuk diterapkan. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 1. Benar yang dikatakan dari kelompok 1 bahwasanya istihsan itu adalah menganggap sesuatu itu baik atau mengira sesuatu itu lebih baik. Lanjut kepada kelompok 2 untuk mempresentasikan hasilnya ke depan. Izin sebelumnya, di sini saya selaku perwakilan dari kelompok 2 ingin menyampaikan tugas kami ini. Apa alasannya sebagian ulama menerima kebijakan istihsan sebagai sumber Islam dan mengapa terjadi perbedaan pendapat tentang kebijakan istihsan? Untuk jawaban yang pertama, kenapa sebagian ulama menerimanya? Karena untuk memudahkan bagian meringankan orang-orang yang kesusahan
kepada belum adanya Istisna. istisna atau tidak disebutkan oleh Rasul. Baik, kasih aplaus untuk kelompok 2. Lanjut kepada kelompok 3. Silakan presentasikan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, di sini saya dari program kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang soalnya bola rincian macam-macam istizan beserta contohnya. Macam-macam istizan ada 5. Yang pertama istizan yang disandarkan nas Al-Quran dan hadis. Kemudian yang kedua yaitu istizan yang disandarkan kepada ijma. Kemudian ada istizan yang disandarkan kepada adat biasa atau uruf. Yang keempat yaitu istizan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat. Kemudian yang kelima yaitu istizan yang disandarkan kepada qiyas kafi. Untuk contohnya salah satunya. Contohnya yaitu kami dalam kelompok 3 ambil dari istizan yang disandarkan kepada sesuatu yang darurat. Yaitu contohnya yaitu suatu sumur yang di dalamnya itu ada bangkai, terkena bangkai dengan misalnya seperti bangkai itu. Nah, menurut istizan yang darurat ini boleh digunakan dengan karena darurat, misalnya ada kekeringan. Nah, menggunakannya itu dengan cara menambahkan air sumur itu dengan air, misalnya air galon ataupun air suci lainnya. Oke, selamat dulu. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, kalian telah menyelesaikan tugas yang Ibu berikan. Untuk selanjutnya yaitu untuk menghilangkan kejenuhan kita atau mengembalikan semangat kita lagi. Di sini Ibu akan melakukan ice breaking. Silakan kepada teman-teman semuanya untuk berdiri terlebih dahulu. Oke, baik, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Silakan ya kepada Nah, pada pagi hari ini pembelajaran kita sudah di ujung. Tetapi sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menyimpulkan dulu sedikit dari materi yang telah Ibu sampaikan. Tadi bahwasanya itu istizan ini adalah mengira sesuatu itu baik dan menganggap sesuatu itu lebih baik. Nah, macam-macam istizan itu tadi ada 5. Apa saja? Istizan yang disandarkan kepada Al-Quran, kemudian istizan yang disandarkan kepada istizan yang disandarkan kepada kebiasaan, istizan yang disandarkan kepada darurat dan juga istizan yang disandarkan kepada qiyas kafi. Nah, oke, kalian sudah paham belum dengan terkait materi yang Ibu sampaikan pada pagi hari ini? Sudah. Baik, kalau kalian sudah paham semua terkait dengan materi kita pada pagi hari ini, Ibu ingin menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kepada ketua kelasnya silahkan dipimpin terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baik, Bu. Berdoa mulai. Selesai. Oke, untuk menutup pembelajaran kita pada pagi hari ini, dengan sama-sama kita menutupnya dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillah.